Yeah, double my infinity. Yeah, cannabis is LDH。隙間通しね神からのご指名また俺かよけどもどうしね生き方は俺がコーディネ自ら導き出す勝利へまだまだ決めつけるには早い答えに問いにら向かった刺激のないそんな毎日預けないほかましい命の限り燃やすこのゲーム逃げたりはしない一気に目指す頂上信じる My way 自分次第想像以上現実たりそう食らった痛みも果てに行け未来へもう一度燃やす想いを新たなシナリオ Amazing 恐れるものはないそうさやるかやられるか二つに一つKabupaten Kuningan adalah salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki pesona alam yang luar biasa. Wilayahnya yang sejuk karena dipayungi gunung tertinggi di Jawa Barat, yakni Ciremai. Selain itu, masyarakatnya masih memegang erat tradisi dan kebudayaan dan terbiasa dengan perilaku toleran meskipun berbeda kepercayaan. Di Kuningan juga terdapat masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan yang tersebar dengan pusatnya di Cigugur yang merupakan wilayah utama pusat persebaran masyarakat Sunda Wiwitan. Masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan telah ada sejak akhir abad ke-19 di Cigugur, Kabupaten Kuningan. Mereka memiliki karakteristik yang khas, hidup secara berkelompok dengan harmonis dan memegang hukum adatnya. Mereka memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan kesamaan tempat tinggal. Mereka juga memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta terdapat sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan satu wilayah secara turun-temurun. Aktivitas yang biasa mereka lakukan ialah bertani atau berkebun. Kalau kami masyarakat adat rata-rata ladang sibuk tani gitu. Ada yang beternak rata-rata begitu. Kalau yang jadi pegawai ya sedikit sih, kebanyakan petani sama peternak. Masyarakat Sunda Wiwitan Cigugur memiliki kepercayaan dan tradisi yang sangat kaya yang mencerminkan warisan budaya Sunda. Namun, 3 tahun silam mereka dihadapkan pada polemik penyegelan tempat bakal makam sesepuh Sunda Wiwitan Cigugur, yakni Batu Satangtung yang berada di Curug Goong, Desa Cisantana. Hal tersebut berujung dengan kasus serangan persekusi dari kelompok-kelompok agama tertentu, yakni Islam, terhadap adanya pembangunan situs yang akan menjadi bakal makam atau pusara sesepuh Sunda Wiwitan Cigugur.
Kejadian ini terjadi pada tanggal 20 Juli 2020. Mereka menuduh bahwa akan ada penyebaran ajaran sesat dengan dibangunnya pusara bakal makam sesepuh Sunda Wiwitan. Penyegelan ini menciptakan ketegangan antara komunitas tersebut dan pihak berwenang. Kemudian menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan beragama dan hak-hak minoritas. Konflik tersebut mencerminkan kompleksitas dinamika antara tradisi lokal dan regulasi pemerintah. Polemik penyegelan Batu Satangtung muncul ketika aksi demo massa yang mengambil kebijakan sepihak untuk menutup pembangunan bakal makam sesepuh Sunda Wiwitan Cigugur. Pembangunan itu mendapatkan penolakan dari masyarakat karena situs Batu Satangtung dianggap akan digunakan sebagai tempat pemujaan. Yang terjadi sebetulnya berakibat kepada penyegelan itu karena memang mungkin tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu dengan perkembangan apa yang ada, perkembangan yang sebenarnya. Jadi kami itu membuat bakal makam untuk pupuh adat Akur Sunda Wiwitan, yaitu Pangeran Jatikusuma, di lahan sendiri yang terletak di Kampung Curugoong, ya, Desa Cisantana. Nah, memang seperti halnya mungkin sudah diketahui oleh masyarakat Cisantana, mereka itu sudah terbiasa untuk membuat makam di lahan-lahan pribadi, ya, termasuk mungkin di belakang rumah, di sebelah rumah, di kebun atau apa. Dan itulah yang juga kami lakukan. Kebetulan area bakal makam itu kan berada jauh di pemukiman. Jadi di dalam masuk dari pemukiman itu kurang lebih berapa, mungkin ya 1 kilo ada. Itu 1 kilo lebih, dan itu tadinya kebun, ya. Kebun. Nah, tetapi ketika bakal makam itu sudah berdiri, timbullah satu mungkin keributan yang dibuat-buat lah, maksudnya tanpa mengetahui maksud tujuannya dan lain sebagainya. Dianggap bahwa pembuatan bakal makam itu adalah untuk sebuah pemujaan, gitu kan. Nah, akhirnya itu asumsi itu dikembangkan di masyarakat, kemudian seolah mengklaim adalah itu keresahan saudara-saudara dari mayoritas dari Muslim, gitu kan. Dan itu akhirnya dibesarkan juga di media, ya kan. Nah, kemudian ini sebetulnya waktu datangnya kami didatangi oleh Satpol PP itu masih riak-riak kecil, ya. Belum ada berita-berita hangat di media, itu belum ada gitu. Tapi kemudian saat itu saya didatangi oleh Satpol PP, dari Satpol PP itu bilang bahwa mempertanyakan pembangunan tugu, gitu kan. Saya juga bingung tugu di mana, gitu kan. Oh, itu di Curugoong. Itu bakal makam, Bapak. Mungkin lebih tepatnya bukan tugu, tapi tunggul kalau kata orang Sunda, gitu kan. Nah, Ibu harus memiliki izin IMB dulu. Nah, terus ini regulasinya, kalau sampai ini tidak tidak dilakukan, tolong deh Bu, itu dibongkar lagi, itu dirobohkan saja. Saya bilang, saya akan pelajari ini dulu. Nah,
setelah dipelajari memang yang namanya IMB itu tidak untuk makam, tapi untuk bangunan atau gedung yang di dalamnya terdapat kegiatan manusia. Ya. Nah, tapi kalau tidak salah hari itu hari Jumat, datang rombongan Satpol PP ke kami ke Paseban sini. Kemudian dari setelah datang itu juga pengerjaan langsung kami hentikan. Gitu kami hentikan. Nah, tapi kemudian kita coba mengajukan ke DPM PTSP untuk pengajuan IMB, tapi tidak ada kabar. Alhasil waktu berjalan terus dengan peringatan pertama itu hari Senin, kemudian keduanya seminggu kemudian ketiganya seminggu kemudian, yang langsung akhirnya disegel. Sementara dari DPM PTSP itu tidak ada kabar. Bisa dikatakan bahwa kejadian tersebut adalah sebuah miskomunikasi antar berbagai pihak, di mana masyarakat Sunda Wiwitan ingin membangun sebuah makam, namun harus memerlukan perizinan terlebih dahulu, dan mereka tidak mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB. Ditambah sejak awal rencana pembangunan makam sudah mendapatkan penolakan dari beberapa masyarakat, MUI, dan ormas keagamaan lainnya. Tindakan Satpol PP melakukan penyegelan dinilai efektif menurut Bupati Kuningan untuk menghindari konflik horizontal sehingga tidak ada aksi perusakan dan lain sebagainya yang merugikan. Bagaimana dalam hal ini pemerintah membuat satu keputusan hanya karena sebuah asumsi. Kalau hukum berdasarkan asumsi itu repot kita sebagai negara, repot kita sebagai masyarakat dan pemerintah. Karena asumsi itu kan akan terus ada, dan berarti buat apa ada slogan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Kalau asumsi itu sendiri mengecoh bahwa kita tidak menghargai keberagaman itu sendiri. Itu aja. Kejadian penyegelan itu, kalau saya tidak salah ya, sekitar tanggal 18 Juli. Kemudian pencabutan segel itu 13 Agustus. Karena kan ini sudah menjadi viral ya, sudah menjadi satu kasus yang mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat. Kalau seandainya menjelang kemerdekaan itu makam itu belum dibuka, mungkin pikirnya apa yang akan mereka dapatkan, pandangan apa yang akan mereka dapatkan, terutama mohon maaf untuk pemerintah Kabupaten Kuningan sendiri. Kok orang lain merayakan kemerdekaan sementara bakal makamnya aja sampai disegel, apalagi yang hidup-hidupnya ini yang memang masih diberikan kemerdekaan setengah hati kan, perlindungan setengah hati, pengakuan setengah hati. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Sunda Wiwitan ingin mendapatkan persamaan hak sebagaimana masyarakat pada umumnya. Pemerintah seharusnya juga bisa mengayomi tanpa membeda-bedakan suatu golongan. Masyarakat Sunda Wiwitan juga tidak bisa terima bila dasar dari aksi penyegelan yang dilakukan terhadap rencana pembangunan makam ini karena penolakan dan tekanan dari beberapa golongan tertentu. Dan pemerintah harusnya tidak boleh membeda-bedakan golongan, karena setiap golongan itu sama di mata hukum. SPI mantap.
Dokumentasikan setiap pengalaman, karena setiap sedetik yang kita lakukan itu akan menjadi sejarah di masa depan. To the best, be the best for our success. Semangat! Mau kuliah sambil jalan-jalan? SPI solusinya.